Salam inspirasi teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama soal cinta. Mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Berbicara soal cinta tentu sedikit agak sulit karena banyak tantangan di dalam membangun cinta kepada Tuhan. Apalagi dengan keadaan situasi yang semakin hari semakin jahat, semakin hari kebanyakan orang atau kasih kebanyakan orang menjadi dingin, itu sangat sulit bagi kita untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Nah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Saya akan membacakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, keinginan terbesar dalam hidup ini adalah harusnya mencintai Tuhan, menginginkan Tuhan lebih lagi daripada kita mengutamakan atau menginginkan dunia. Mencintai Tuhan harusnya mendapat prioritas yang utama dibanding kita mencintai dunia atau mencintai yang lain. Karena mencintai dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tetapi mencintai Tuhan adalah keputusan yang sangat tepat. Nah, pemazmur dalam hal ini mengutarakan atau menyuarakan isi hatinya kepada Tuhan bahwa keinginannya adalah diam di rumah Tuhan. Diam di dalam hadirat Tuhan. Dan pemazmur merindukan sekali kehadiran Tuhan karena waktu itu pemazmur begitu pelik menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pemazmur mengalami banyak hal yang secara manusia membuat dia tidak kuat. Ia dikejar-kejar oleh Raja Saul, ia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, bahkan nyawanya sering kali terancam. Namun kerinduan yang paling dalam di dalam kehidupannya adalah mencintai Tuhan atau diam di dalam rumah Tuhan. Nah, ada 3 proses nih atau 3 langkah untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Yang pertama adalah membangun. Nah, berdiam di dalam rumah Allah adalah tujuan kita untuk membangun cinta kepada Tuhan. Nah, pertemuan-pertemuan setiap hari dengan Tuhan itu sebenarnya membangun atau memupuk cinta kita kepada Tuhan. Tanpa ada pertemuan, sulit kita akan mencintai. Nah, ada pepatah mengatakan seperti ini. Cinta itu, kalau bahasa Jawanya gini ya, tresno itu jalaran soko kulino. Artinya, cinta itu muncul tumbuh karena terbiasa. Nah, terbiasa dalam hal apa? Hal ini adalah ketika kita terbiasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mencari perintah-perintahnya yang baru yang ada di dalam kebenaran firman. Sehingga sungguh nyata bahwa pribadinya itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, Yesus sendiri saja setiap pagi ia secara teratur berdoa dan mendorong murid-muridnya untuk mengikuti jejaknya
untuk berdoa. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita perlu berdoa. Kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita perlu bertemu dengan Tuhan. Kita perlu mencari wajahnya Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun cinta. Saudara nggak ketemu, biasanya dengan istri atau dengan pacar, sehari saja nggak ketemu, pasti rasanya, wih kangen aku, pengen aku ketemu. Nah, kita perlu membangun juga cinta kita kepada Tuhan. Sehingga makin dalam kita mencintai Tuhan. Dan pemazmur mengatakan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ada pertemuan terus-menerus. Terus-menerus, berkelanjutan, berkesinambungan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, teman-teman, proses atau langkah memiliki cinta yang mendalam kepada Tuhan, yaitu melihat. Melihat apa? Alkitab mengatakan menyaksikan kemurahan Tuhan, melihat keindahannya. Nah, di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Nah, Yesaya dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Dan menurut dia, itu begitu menakutkan, mencekam, menggentarkan jiwanya. Karena dia melihat Tuhan. Sehingga ketika ia melihat keagungan Tuhan, melihat kekudusan Tuhan, ia jatuh tersungkur. Ampuni aku yang najis bibir ini Tuhan. Maka Tuhan mentahirkan bibir Yesaya yang najis tersebut. Jadi teman-teman, kita perlu melihat kekudusan Tuhan. Kita perlu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita perlu melihat pribadi Tuhan secara utuh. Sehingga kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, kita pasti mencintai Dia lebih dalam. Dan teman-teman, hari ini kita dapat melihat Allah di dalam firman-Nya. Dan dalam karya roh yang berada di dalam diri kita. Kita dapat bersekutu setiap hari. Makanya saya berkata, puncak dari doa atau persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan berkenan menyatakan dirinya atas kehidupan kita. Jadi kita melihat Tuhan. Kita mengalami Tuhan secara nyata. Sehingga kita mencintai Dia lebih dalam lagi. Yang ketiga teman-teman, yaitu menikmati. Perhatikan di ayat 4 ini. Dan menikmati baitnya. Atau menyelidiki baitnya. Mengalami kekaguman dan realitas Allah yang sesungguhnya. Sehingga kita tahu kehadirannya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Dia menikmati kehadiran Tuhan. Dan ia mengalami kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ketika ia turun dari gunung Sinai, apa yang terjadi? Musa bercahaya. Musa diselimuti kemuliaan Tuhan. Bahkan ia harus menutupi wajahnya atau menutupi dirinya dengan kain. Supaya kemuliaan itu atau cahaya itu tidak menyilaukan orang Israel. Tetapi kemuliaan itu semakin hari semakin redup, tidak tetap. Nah, apabila kita menikmati terus-menerus kehadiran Tuhan, menyadari, mengalami,
maka kemuliaan Tuhan itu pun akan turun atas kita. Sehingga di dalam keseharian kita, di dalam segala aktivitas kita, pekerjaan kita, sekolah kita, dan apapun yang kita kerjakan, kita sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan kita makin hari makin mencintai Tuhan. Ada 3 proses penting dalam mencintai Tuhan. Yang pertama, kita perlu membangun. Karena tanpa membangun cinta, kita tidak mungkin mencintai. Kita butuh komitmen. Yang kedua, kita perlu melihat. Karena tanpa melihat, kita tidak akan jelas mencintai. Tujuannya siapa? Kita harus jelas, yaitu pribadi Allah. Kita harus menikmati nih. Kita harus mengalami realitas tentang kekaguman dengan Allah. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita bersama-sama membangun cinta kita kepada Tuhan. Kita lihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita dan kita menikmati bait-Nya setiap hari, setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.